السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum Sohibul Iman. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran mengandung berbagai macam kisah, hikmah, dan pelajaran yang dapat diambil oleh umat Islam. Berikut ini adalah 5 kisah hewan yang diabadikan dalam Al-Quran beserta keistimewaan dan hikmahnya. Birinci sapi betina. Surah Al-Baqarah. Sapi betina merupakan arti dari surah kedua dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kisah sapi betina menggambarkan karakter kaum Bani Israel yang suka bertengkar, keras kepala, berkelit, menunda-nunda pelaksanaan perintah, dan mencari-cari alasan. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk meminta Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina sebagai syarat untuk mengetahui pembunuh salah seorang dari mereka. Bukannya menaati perintah Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel justru kesulitan dan ragu terhadap perintah Nabi Musa alaihissalam tersebut dan menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait ciri-ciri sapi betina yang dimaksud. Sapi betina yang dimaksud adalah yang berwarna kuning, usianya sedang, tidak kurus, tidak jelek, belum pernah dipakai untuk membajak tanah atau mengairi tanaman, dan menyenangkan orang yang memandangnya. Setelah mendapatkan sapi betina sesuai kriteria yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka menyembelih sapi betina tersebut, dan sebagian anggota tubuhnya dipakai untuk menghidupkan kembali tubuh si terbunuh itu. Keistimewaan kisah sapi betina ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menghidupkan kembali orang yang telah mati. Sedangkan hikmah dari kisah ini adalah mengajarkan umat muslim untuk selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kedua, kisah lebah, Surah An-Nahl. Dikutip dari buku hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran yang mulia, kisah lebah berkaitan dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada lebah untuk membuat sarang-sarangnya. Lebah juga diberi wahyu untuk mengambil makanan dari berbagai macam bunga dan menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia, seperti obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan sebagainya. Keistimewaan dari kisah lebah ini adalah menunjukkan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan wahyu kepada hewan yang tidak berakal. Sedangkan hikmah dari kisah ini adalah mengajarkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kisah semut, An-Namal. Masih mengutip dari sumber buku yang sama, kisah semut yang diabadikan dalam Al-Quran terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Tepatnya, ketika beliau bersama pasukannya melintasi lembah semut. Dengan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat berbicara dengan hewan, beliau tersenyum ketika mendengar percakapan para semut agar segera masuk ke dalam sarang mereka, supaya tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya. Kemudian, Nabi Sulaiman alaihissalam pun menahan pasukannya dan menunggu supaya semut-semut tersebut masuk ke dalam sarangnya. Keistimewaan dari kisah ini adalah menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan mukjizat dan ilmu. Hikmah kisah ini adalah mengajarkan untuk menghormati makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta perlindungannya, dan selalu waspada. 4. Kisah laba-laba. Surah Al-Ankabut. Dikutip dari buku Wawasan Al-Quran karya Muhammad Quraish Shihab, kisah laba-laba ini berkaitan dengan perumpamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah laba-laba juga dikaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertujuan menegakkan tauhid dengan memorak-porandakan berhala-berhala kaumnya. Keistimewaan dari kisah laba-laba ini adalah menunjukkan kelemahan manusia yang bergantung pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Sedangkan hikmah dari kisah ini adalah sudah seharusnya sebagai manusia untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, kisah gajah, Surah Al-Fil. Kisah gajah dalam Al-Quran terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, ketika Raja Abrahah dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah. Namun ketika mereka datang mendekati Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung-burung ababil
yang membawa batu-batu dari neraka yang dilemparkan ke arah pasukan gajah dan menghancurkan mereka semua. Keistimewaan dari kisah gajah ini adalah menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi rumahnya dari serangan musuh. Hikmah dari kisah ini adalah mengajarkan untuk mencintai Ka'bah sebagai kiblat umat Islam dan selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi segala ujian maupun cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 hewan yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran yang Shahibul Iman perlu ketahui. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.